Bulan rebah di meja Diggers. Seorang merpati mengepak di cakrawala ingatan menuju bulan. Malam menggayut, bulan tersenyum menggantung di langit. Angin berulang-ulang mengelus tubuh Vivi. Meja besi, kursi besi, makanan tersaji di atas. Segelas jus, seporsi pisang bakar, sepiring kentang goreng. Mengambil tempat paling sisi, membelakangi kota. Di bawah sana, Teluk Betung bagai dikerubungi kunang-kunang. Tidak. Seperti jutaan bintang yang jatuh lalu menyelimuti kota tua itu. Nun di bawah sana tampak laut ditaburi lampion dari kapal atau perahu. Waktu merambat. Tak lama lagi Cafe Diggers di atas Bukit Pahoman yang juga kerap disebut Cafe Hollywood ini akan tutup. Ia tidak mungkin menambah waktu lagi, sementara kafe akan menghabisi jam bukanya. Tak mungkin pekerja di tempat itu mau dibayar lebih hanya menunggu sampai ia beranjak. Tak mungkin. Pukul 12 malam harus tutup. Ia tak mungkin ditawar-tawar lagi. Seorang perempuan, mungkin pemilik kafe, mulai memerintah anak buahnya untuk merapikan gelas dan piring yang masih tersisa di atas meja tamu. Tinggal beberapa pengunjung, termasuk dia. Sepertinya masih betah di kursinya. Di meja lain, di bagian atas kafe ini, tampak beberapa tamu asik mengobrol. Sekitar 10 orang, barangkali rombongan, asik berdiskusi. Kadang-kadang suaranya sampai ke telinga Vivi. Sayup-sayup ia mendengar mereka membicarakan politik, membicarakan budaya, kesenian. Rombongan itu mungkin para seniman. Tak salah, Vivi membatalkan mengenali seorang di antaranya, itu Rendra. Cuma ia enggan memperkenalkan diri, bersalaman, atau sekadar mengucapkan selamat datang di kota BL itu. Apa pentingnya? Aku bukanlah seniman, gumamnya. Sejak ia biasa mengunjungi tempat ini beberapa bulan lalu, beberapa kali memergoki seniman dari J, Y, atau B. Sesekali waktu ia pernah melihat Agus Nur, Edi, Jamal, Cecep, Slamet, juga Hai yang kemudian menulis puisi. Vivi melentikkan rokok milnya ke tepi jurang, mencomot bungkus rokok dan menarik sebatang lagi. Sekejap saja rokok bernikotin 1,0 mg itu menyala terjepit di kedua bibirnya. Mungkin sudah 10 batang. Ia ludeskan di tempat ataukah lebih? Peduli apa ia menghitung beberapa batang atau beberapa bungkus rokok yang telah dihabiskan dalam beberapa jam. Sebab selama ini Vivi tak pernah menghitung batang per batangnya. Kalau habis tinggal panggil pedagang rokok, 2 bungkus, kadang ia membeli sekaligus. Ini kali ke-7 Vivi datang ke kafe ini. Sepertinya pertama kali tak sengaja ia ke tempat ini. Langsung ketagihan. Keesokan malamnya ingin kesini lagi. Dan setiap kali pulang dari kafe ini, di rumah ia merasa segar kembali. Pikiran-pikiran kusut karena persoalan rumah tangga seperti lenyap. Terlalu mendesak beban dalam dirinya. Soal putri satu-satunya yang diambil paksa oleh mertuanya hingga kini tak mampu ia rebut kembali.
tentang suaminya Mas Arman yang diam-diam mencintai teman sekantornya, bahkan sudah merencanakan untuk menikah. Demikian suatu kesempatan ia menemukan surat dari Dilia, kekasih suaminya, di saku celana Arman. Tatkala membaca surat itu, hatinya terasa teriris-iris. Ingin sekali ia berteriak dan menjambak rambut suaminya. Sayangnya, Amran sudah berangkat ke kantor justru ketika ia masih tidur. Kalau masih ada di rumah, bakal perang Baratayuda meletus pagi itu. Vivi ingin memburu Amran ke kantor pun menyambangi Lia. Perempuan sundal itu mesti dilabrak, didamprat, dijambak rambutnya, dan kalau perlu anunya dirobek-robek. Dasar sundal. Apa dia pikir Amran adalah laki-laki yang belum punya istri? Apa dia kira Amran sudah duda? Dia mestinya tahu kalau Amran masih punya tanggungan, istri, dan seorang anak di rumah. Oh, perempuan tak tahu malu. Bisanya hanya merebut suami orang. Mengingat-ingat kejadian itu, dadanya kembali mendesak. Dia ambil batang rokok yang ke-12. Sekejap kemudian telah menyala lagi. Asapnya mengepul dan terbang ke udara jadi gumpalan, menyatu dengan embun yang mulai lurus. Meja sudah mulai basah. Tak ia pikirkan kalau di rumah ini suaminya tengah menanti. Duduk di ruang tengah sambil menonton televisi atau membaca koran yang belum habis dibacanya di kantor. Mungkin pula sudah tertidur sambil menunggunya pulang. Ah, masa bodoh. Mau apa dia di rumah atau di luar rumah? Kalau rumah tangganya diibaratkan sebuah kapal, maka kapal itu sekarang sudah bocor oleh gesekan batu karang tajam. Air laut mulai merembes ke dalam kapal dan ia yakin lambat laun kapal itu akan dipenuhi air, lalu keram lesap ke dalam air. Alangkah bodoh nahkoda jika membiarkan kapalnya karam secara pelan-pelan. Alangkah dungunya penumpang jika tak segera ikut menyelamatkan kapal itu. Sebelum kapal itu benar-benar karam. Karena apabila kapal karam, penumpang akan ikut tenggelam di tengah lautan seperti ini. Sangat sulit mencari tempat untuk menyelamatkan diri, kecuali ikut tenggelam bersama karamnya kapal. Membayangkan itu, Pipi teringat kisah kapal di zaman Nabi Nuh. Alangkah sombong dan bodohnya putra Nuh yang tak mau menaiki kapal. Padahal ayahandanya berkali-kali memerintahkan agar ikut. Sementara banjir tak bisa lagi dibendung. Akhirnya anak Nuh terseret banjir dan mati. Kapal Nuh terdampar di puncak bukit di sebuah batu besar. Tetapi tak mungkin akan sebanding menyamakan peristiwa rumah tangga yang kini tengah dilanda badai dengan sejarah banjir di zaman Nabi Nuh. Itu sebabnya Vivi selalu menanam ke paling dalam tanah apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Betapapun itu terasa perih, menyakitkan. Ia seperti memanggul perahu, sebuah perahu tua dan besar dari atas bukit untuk kemudian diarungkan di Payau atau Kuala. Biarlah perahu mendedah laut biru. Biarlah perahu yang telah tua itu terdampar. Kalau memang harus terdampar, kembali di bukit yang juga tua itu. Tetapi jangan terdampar di dasar lautan. Kalau demikian, ia akan menenggelamkan para penumpangnya. Tak. Itu jangan terjadi. Cuma sudah tak terhitung lagi oleh bilangan atau hitungan. Pasangan keluarga berantakan di dasar lautan. Mereka karam sebelum terlihat pulau tujuan.
Mereka tenggelam, justru pantai masih jauh dari tatapan mata. Vivi tak menutup mata. Ia pernah menjadi pendengar setia ketika temannya, Erma, sebagai pendongeng mengisahkan dengan menarik tentang rumah tangganya yang nyaris kandas. Kata Erma, baru 4 tahun perkawinan, ketahuan kalau suaminya bermain cinta lagi dengan perempuan sekantor. Semula Erma sabar. Ia menerima suaminya setiap pulang kerja. Ia tetap memasak untuk suaminya, menyiapkan sarapan pagi jika suaminya hendak ke kantor, dan menyiapkan makanan malam apabila suaminya pulang menjelang tidur. Meskipun makanan yang dimasaknya sendiri itu tak pernah lagi disentuh suaminya sejak ia biasa makan di restoran bersama kekasih barunya. Saya tetap sabar, Mbak, kata Erma suatu siang. Perempuan diciptakan Tuhan memang dibekali dengan kesabaran tak terbatas. Ia tak boleh menuntut macam-macam, dilarang menangis meski hatinya terluka dan berdarah. Tak boleh, bahkan kalaupun ia harus menjadi istri pertama atau istri simpanan sekalipun. Tidak adil. Mana ada laki-laki yang adil terhadap perempuan di dunia ini? Mbak, laki-laki sepertinya ditakdirkan lahir dengan membawa kebohongan-kebohongan bagi perempuan. Ia bahkan berdusta ketika mengatakan perempuan terbuat dari tulang iganya yang diambil, hanya untuk mengatakan kalau ia diperbolehkan untuk mencari dan merebut kembali iganya yang hilang itu. Ah, terlalu dramatis. Ia kemudian malas mendengar dongeng yang sudah didramatiskan itu. Erma suatu ketika kemudian diusir dari rumahnya. Ia katakan, jangan menjadi pendongeng. Kalau kisah itu justru akan melukai hati perempuan sendiri. Menurut Vivi waktu itu, perempuan meski tegar harus berani melawan. Kalau dizalimi laki-laki, tidak boleh pasrah. Jangan menyerah kalau laki-laki memperlakukan ketakadilan perempuan harus membalas dengan perihal yang sama. Dan benar, ketika Mas Amran ketahuan ada main cinta lagi dengan perempuan sekantornya, Vivi mulai berulah. Ia langsung memverbal suaminya. Ia integrasi habis-habisan sampai suaminya tak punya kata-kata untuk membela. Tak berkutik dan akhirnya mengaku, maafkan aku, sepertinya aku diguna-gunai sampai aku tak bisa menghindar. Tai kucing, dasar laki-laki, hardiknya. Vivi tahu sesungguhnya Mas Amran mengejar-ngejar perempuan itu karena sememangnya ia menyadari orang tua Amran tak menyetujui kehadirannya di keluarga besar Raden Mas Sastro Hadibroto Yasir Pranyoto Bulaksono, yang semua orang tahu adalah berdarah biru. Tapi apakah cinta hanya dimiliki oleh seseorang? Apakah orang semacam Lia, Yuli, Susi, Sri, dan entah siapa lagi tak punya hak yang sama untuk menikmati cinta dan dicintai? Cinta sejatinya suci dan tidak berpihak kepada seseorang atau dua orang. Ia netral untuk singgah ataupun menetap di hati setiap orang. Ah, layaknya Shakespeare yang tengah menafsir cinta dan maut dalam sejumlah karya sastranya, membuat Vivi menjadi sentimental dan melankolis. Dan sejak itu, Vivi menjadi frustasi, menjalani hari-harinya sebagai istri, bangun pada saat matahari di atas kepala, menuju pesawat telepon, menghubungi berbagai relasi, janjian bertemu di suatu tempat, di suatu jam yang ditentukan, kemudian mandi, berpakaian, meninggalkan pesan pada Biinah jika suaminya bertanya katanya, ke tempat Anu, ke rumah si Anu, jalan bersama Anu, dan pulang nanti malam. Paling cepat jam 8 malam sampai di rumah.
Begitulah. Tapi sekarang sudah jam berapa? Vivi tinggal seorang diri di kursi besi, meja besi, kafe Diggers ini. Angin menampar tubuhnya. Ia terbatuk-batuk. Orang yang ditunggu kali ini tak menepati janji. Ia meninggalkan tempat duduknya begitu pelayan kafe mengingatkan. Maaf Mbak, sudah pukul 1. Kafe sudah tutup sejak tadi. Sudah tinggal Mbak seorang. Ya ampun. Ia menggeser tubuhnya, berdiri, lalu beranjak dari sana. Setelah memberi tip selembar 50.000 kepada bujangan kafe itu. Malam telah benar-benar singgah ke dalam tubuhnya. Bulan berkabut rebah di meja. Kemana langkah kaki akan arahkan. Kompas telah tenggelam bersama karamnya kapal. Sedari tadi, sejak ia membunuh keinginan setiap kali ingin pulang. Tak itu, belakangan ini, demikian menyiksanya. Beringin Raya 2003. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kami bacakan cerpen ini di Cafe Diggers Pahoman, Bandar Lampung.